Proses penciptaan Adam, manusia pertama menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan manusia adalah melalui proses air mani yang bercampur dengan sel telur, seperti Quran Surat Al-Insan ayat 2. Namun terkait Adam, manusia pertama, kejelasan Quran Surat Al-Insan ayat 2 tersebut memang baru bisa diungkap mulai abad 19. Setelah para ilmuwan berbekal kepiawaian akal serta teknologi canggih bisa menemukan bukti-bukti tentang asal-usul manusia di muka bumi. Seperti yang dimaksud petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Shot ayat 87 sampai 88. Dan memahami Al-Quran dalam kaitannya dengan proses penciptaan Adam, manusia pertama, tidak bisa hanya dengan satu ayat. Karena ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian manusia ada banyak. Namun ibarat sebuah puzzle, apabila semua ayat-ayat tersebut dirangkum dengan tata letak yang benar, maka akan memunculkan suatu rangkaian secara visual yang dapat menceritakan tentang proses penciptaan Adam, manusia pertama. Tapi harus ingat, kunci utama untuk memahami Al-Quran adalah Quran Surat An-Nisa ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sangat mudah dipahami maksudnya. Penerapannya pun juga sangat mudah, yaitu tidak menjadikan ayat yang satu dengan ayat lainnya saling bertentangan apapun alasannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti maha konsisten. Berikut ini adalah visualisasi proses penciptaan Adam atau manusia pertama. Tahap pertama adalah tahap penetapan batas wilayah yang terjadi pada lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada tahap ini bumi masih menjadi bola api yang amat sangat panas. Penciptaan Adam atau manusia pertama secara wujud belum dimulai karena masih menjadi wilayah penciptaan jin, seperti yang tertulis di Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Tahap kedua adalah tahap persiapan yang terjadi pada 4,5 sampai 3,7 miliar tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pendinginan. Terbentuklah batuan beku sebagai kerak bumi. Dalam kurun waktu sangat lama, batuan beku mengalami pelapukan dan menghasilkan tanah liat kering atau shol-sholin yang terhampar secara berlapis-lapis sehingga bumi menyerupai tembikar atau kalfakhor atau kuali dari tanah liat. Seperti Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Tiap partikel tanah liat mempunyai satu molekul aluminium, 2 molekul silikat, dan 2 molekul air. Dengan rumus kimia Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Partikel tersebut sangat lembut, secara keseluruhan serupa dengan hamparan turab atau debu dalam wujud tanah liat, seperti Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Tahap ketiga adalah tahap pematangan yang terjadi pada 3,7 sampai 3,5 miliar tahun yang lalu. Terjadilah penguapan molekul air yang terkandung dalam tanah liat secara besar-besaran ke langit. Akumulasi uap air ini pada akhirnya dijatuhkan kembali sebagai hujan untuk kali pertama di bumi. Dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang sangat lama, titik-titik air hujan kemudian mengisi cekungan-cekungan muka bumi, membentuk bentang perairan laut dan samudra. Peristiwa hujan ini selalu terulang sampai dengan sekarang. Air hujan inilah yang menjadikan cikal bakal semua organisme atau makhluk hidup di bumi. Seperti Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Tahap keempat adalah tahap produksi yang terjadi pada 3,5 miliar sampai 200 ribu tahun yang lalu.
Dengan air hujan ini ditumbuhkannya sejumlah organisme uniseluler di segala penjuru bumi. Khusus organisme uniseluler sebagai cikal bakal manusia tumbuh pada 2,9 miliar tahun yang lalu. Organisme uniseluler jenis prokariotiklah yang pertama tumbuh seperti Quran Surat Nuh ayat 17. Interaksi organisme uniseluler prokariotik tersebut dengan alam dalam guyuran air hujan yang berulang, menjadikan sebagian kecil mulai berevolusi menjadi organisme uniseluler eukariotik. Ternyata sebagian besar uniseluler eukariotik ini justru akan berevolusi menjadi organisme multiseluler. Jumlahnya paling sedikit sejumlah dengan semua jenis tumbuhan, hewan, dan manusia yang ada di dunia, seperti Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Semuanya berpasang-pasangan seperti Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Masing-masing pasangan menjadi cikal bakal atau nenek moyang semua organisme multiseluler. Dan di antaranya ada sejumlah tertentu yang nanti akan berevolusi menjadi manusia. Di sini perlu digarisbawahi bahwa manusia bukan hasil evolusi dari kera dan keduanya tidak satu nenek moyang. Dari proses evolusi, jenis tumbuhanlah yang pertama muncul. Pengulangan hujan yang terus-menerus menyebabkan hamparan tanah liat ada yang ikut terbawa air ke daerah yang lebih rendah bersama dengan humus. Terbentuklah perpaduan tanah liat, air, dan humus atau tinil lazibin sebagai media penentu kadar melanin seperti Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Butirannya lebih lembut kurang dari 0,002 mm dan warnanya lebih gelap dari tanah liat yang masih di tempatnya, menjadi kehitam-hitaman sehingga dikenal dengan lumpur hitam, seperti Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Lumpur hitam ini yang menjadikan asam nukleat atau saripati yang dikandung organisme. Asam nukleat atau saripati inilah sebagai kemudi arah evolusi seperti Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Khusus organisme uniseluler yang akan berevolusi menjadi manusia disebut juga dengan nafsi wahidah seperti Quran Surat An-Nisa ayat 1. Nafsi wahidah atau jiwa yang satu ini kemudian berevolusi mengarah pada organisme multiseluler. Dimulai dari organisme uniseluler prokariotik yang muncul pada 2,9 miliar tahun lalu, kemudian pada 1,7 miliar tahun lalu menjadi organisme uniseluler eukariotik, dan terus-menerus berevolusi mengarah pada organisme multiseluler. Hingga pada 525 juta tahun lalu menjadi organisme multiseluler dalam wujud 3 lapisan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan terus berevolusi menjadi organisme yang bisa berpindah tempat seukuran teripang atau timun laut. Terus-menerus berevolusi hingga pada 52,5 juta tahun lalu menjadi organisme yang punya alat reproduksi dan telah dibekali otak dengan volume 1 cc seukuran tikus lemur. Kemudian menjadi organisme dengan volume otak 4-16 cc seukuran kukang. Hingga pada 5,25 juta tahun lalu menjadi organisme dengan volume otak 256 cc seukuran monyet. Pada 2,5 juta tahun lalu menjadi organisme dengan volume otak 600 cc seukuran kera. Pada 2 juta tahun lalu jadi organisme sebesar manusia sekarang tapi wajahnya masih serupa kera. Dalam ilmu pengetahuan disebut dengan Pithecanthropus. Volume otaknya 900 sampai 1100 cc. Kemudian pada 1 juta tahun lalu jadi organisme berjalan tegak seperti manusia saat ini. Dalam ilmu pengetahuan disebut Homo erectus dengan volume otaknya 1100 sampai 1350 cc. Pada 200.000 tahun lalu telah jadi organisme sebesar dan serupa manusia saat ini. Dalam ilmu pengetahuan disebut Homo sapien kuno atau prama atau pramanusia.
volume otaknya sudah mendekati manusia, yaitu 1350 sampai 1449,9 cc. Organisme inilah yang dilihat oleh malaikat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Tahap kelima adalah tahap finishing atau penyempurnaan yang terjadi pada 200.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Proses penciptaan Adam secara wujud dimulai dari hubungan prama laki-laki dan perempuan seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hubungan sepasang prama ini menghasilkan air mani bercampur dengan sel telur, seperti Quran surat Al-Insan ayat 2. Melalui air mani atau prama laki-laki yang bercampur dengan sel telur atau prama perempuan, maka terjadilah proses kehamilan kembar fraternal pada prama yang berjenis kelamin perempuan, seperti Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 39 dan Ali Imran ayat 6. Dimulai sejak terbentuknya sepasang zigot yang menempel pada dinding rahim atau tempat yang kokoh, seperti Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Sepasang zigot tersebut kemudian terus tumbuh dan berkembang melalui pembelahan sel. Secara keseluruhan tetap mengelompok dalam satu kesatuan sebagai jaringan atau segumpal darah, seperti Quran surat Al-Alaq ayat 2. Kemudian menjadi sepasang organisme atau makhluk hidup yang berbentuk lain, lebih bagus dari pramanusia, seperti Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Sepasang makhluk hidup dalam bentuk yang lebih bagus dari prama ini disebut sebagai Al-Insan atau manusia. Untuk kejadian pertama kalinya dikisahkan bernama Adam dan pasangannya Hawa. Kejadian Adam atau manusia pertama tersebut secara fisik melalui proses penggenapan otak dari 1449,9 cc menjadi 1450 cc. Inilah titik kulminasi atau puncak dari tahap penyempurnaan melalui proses evolusi. Secara non-fisik adalah merupakan upaya tiupan ruh kemanusiaan untuk yang pertama kalinya. Ibarat produk yang ditempel label sebagai hak patennya, yaitu manusia atau al-insan atau makhluk berakal yang berbekal otak dengan volume 1450 cc. Seperti Quran surat Al-Hijr ayat 29 dan Syad ayat 72. Setelah kejadian Adam atau manusia pertama, proses evolusi berhenti karena telah sampai tujuan atau goal. Kemudian terjadilah pengulangan penciptaan manusia yang dikenal dengan istilah Bani Adam hingga akhir zaman, seperti Quran surat Ar-Rum ayat 11. Runtutan proses penciptaan Adam, Hawa maupun Bani Adam ternyata semuanya memang berasal dari air mani yang bercampur. Demikianlah proses penciptaan Adam atau manusia pertama menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam sebagai manusia pertama ini ternyata tidak hanya satu. Paling sedikit jumlah Adam sama dengan jumlah ras manusia di muka bumi. Perbedaan Adam berdasar warna kulit ini dipengaruhi melanin yang jumlah dan kadarnya sangat ditentukan oleh kesuburan daerah atau tempat awal di mana nafsi wahidah atau cikal bakal Adam itu ditumbuhkan. Pemahaman ini seperti Quran surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Kedua ayat tersebut ternyata menjelaskan bahwa di seluruh alam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Adam, Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ali Imran terhimpun dalam satu garis keturunan atau satu silsilah. Dan ada juga Adam yang tidak terhimpun dalam satu garis keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ali Imran. Sehingga dapat disimpulkan kalau jumlah Adam sebagai manusia pertama ini tidak hanya satu. Sejumlah Adam inilah yang menjadikan adanya perbedaan ras manusia. Bahkan besar kemungkinan dalam satu ras terdapat Adam lebih dari satu. Seperti hadis Nabi, Innallaha khalaqo mi'ata alaf Adam. Allah menciptakan 100.000 Adam. Hadis syahih yang dikemukakan Ibnu Arabi, ulama Islam setelah mengalami peristiwa spiritual.
Besar kemungkinan perdebatan penyebaran manusia di muka bumi yang tak kunjung usai ini dikarenakan jumlah Adam hanya satu. Namun perlu diingat, volume otak Adam ini tidak semuanya 1450 cc, karena besaran otak ditentukan oleh kesuburan tinilazibin, di mana cikal bakal Adam ditumbuhkan dan jauh dekatnya tinilazibin itu dari garis khatulistiwa. Tidaklah salah apabila dikatakan bahwa manusia modern adalah hasil evolusi dari Homo sapiens kuno atau pramanusia. Kalau beda volume otak Homo sapiens kuno hidup 200.000 tahun yang lalu dengan Adam adalah 1450 cc dikurangi 1449,9 cc atau sebesar 0,1 cc. Maka berdasar deret hitung, perkiraan waktu dalam proses penciptaan Adam atau manusia pertama adalah 200.000 dibagi 0,1 dikali 1450 sama dengan 2,9 miliar tahun. Apabila Homo sapiens kuno yang hidup pada 200.000 tahun yang lalu sudah serupa dengan manusia modern saat ini, dikarenakan perbedaan volume otaknya hanya 0,1 cc. Maka dengan berasumsi 10% saja dari 0,1 cc, tentu volume otaknya sudah limit atau amat sangat mendekati 1450 cc sempurna. Sehingga dengan menetapkan 10% dari 200.000 tahun, tentu sudah akan ketemu dengan perkiraan waktu terciptanya Adam. Perkiraan waktunya adalah 0,1 dikali 200.000 sama dengan 20.000 tahun yang lalu. Bahkan ada data bahwa Indonesia pada 40.000 tahun yang lalu telah dihuni oleh Homo sapiens yang mempunyai volume otak 1350 sampai 1450 cc. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan ada salah satu Adam yang tercipta pada 4.000 tahun yang lalu atau 0,1 dikali 40.000, maka secara keseluruhan terciptanya semua Adam dapat diperkirakan pada kisaran 4.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Hawa yang juga masuk dalam sebutan sebagai manusia, maka proses penciptaannya pun tentu sama dengan proses penciptaan Adam, yaitu melalui proses air mani yang bercampur dengan sel telur, seperti yang dimaksud Quran Surat Al-Insan ayat 2. Berdasarkan pengamatan para ahli, ternyata volume otak laki-laki 10% lebih besar dari perempuan, sehingga volume otak Hawa atau pasangan Adam diperkirakan sebesar 1305 cc. Nama Hawa diambil dari dua kata asalnya, yaitu hawa nafsu. Artinya adalah kehendak jiwa atau sesuatu yang bisa mendorong jiwa atau makhluk hidup untuk berkeinginan dan berbuat. Hawa nafsu inilah yang selalu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan akal manusia agar supaya selalu berkeinginan berbuat jahat dan keji. Dikarenakan konotasi hawa nafsu adalah negatif, maka dalam kaitannya dengan penamaan Hawa, huruf H diganti dengan H. Asas kemanfaatan pola pikir. Pertama, mendorong umat agar mau mengambil pelajaran dari Al-Quran yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kedua, melurus mantapkan kembali iman yang telah lama goyah akibat spekulasi pemahaman sebelum bukti nyata ditemukan, sekaligus menjembatani kontradiksi mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran agama yang masih membingungkan anak didik. Yang ketiga, membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia dalam menjelaskan asal-usul manusia melalui Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Jawa Tengah. Keempat, dapat mengharumkan bangsa dan negara Republik Indonesia atau misteri petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang proses penciptaan Adam yang telah diturun wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di negara Arab terungkap di negara Republik Indonesia. Yang kelima, ikut memberikan solusi dalam perdebatan dunia dalam kaitannya dengan penyebaran manusia di muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.